pendengar, senang sekali malam hari ini saya Rio Oliver menyapa Anda di program Kawan Dewan, ngobrol dengan wakil rakyat. Tahukah Anda kalau kayaknya sekarang kalau mungkin Anda ke pasar ya atau berbelanja, itu sepertinya harus banyak banget untuk mengeluarkan catatan atau juga perhitungan yang matang. Karena yang pasti kalau misalkan kita itu mau belanja, takutnya nanti malah kadang-kadang ya, itu kan nanti harga-harganya kita nggak bisa pastikan ya, apakah naik ataukah turun. Tapi kabarnya ternyata itu sekarang semua harga naik luar biasa. Selain minyak, disusul juga sama beberapa harga bahan sembako seperti daging misalkan. Dan malam hari ini bersama dengan saya akan membahas seputar naiknya harga sembako yang membuat warga kota Surabaya tercekik. Anda sedang menyaksikan program Kawan Dewan, kita ngobrol dengan wakil rakyat. Harga kebutuhan naik, rakyat tercekik ya, itulah tema kita malam hari ini program Kawan Dewan bersama dengan Bang Ahatoni. Selamat malam. Selamat malam. Sehat Bang? Alhamdulillah. Senang ketemu lagi sama Abang ya. Siap. Beliau merupakan Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya yang sengaja datang malam hari ini ya. Kita mau ngobrol santai aja, karena Bang Tony kalau kita ngelihat ya sebenarnya kan polanya itu hampir sama setiap tahunnya. Kecuali memang saat ini kan kita lagi masa pandemi ya. Setiap tahun sebelum pasti nih ya, sebelum lebaran itu pasti pelan-pelan. Entah ada cabai yang langka, entah ada pasokan yang mungkin tersendat. Tapi untuk saat ini tuh banyak isu Bang Tony. Yang pertama kita diikuti sama minyak dulu. Ini minyak ada banyak isu mengatakan ada yang sawitnya dijual ke luar negeri lah. Ada yang produksinya ini dicampur lah. Lalu kemudian kalau sekarang ini kan kita juga kemarin ada aturan overdimensi, ya kan? Katanya itu juga pengaruh terhadap kenaikan bahan-bahan pokok terutama di kota Surabaya. Kemarin nih Bang sempat demo besar-besaran masalah undang-undang overdimensi tadi itu. Tapi komentarnya Bang Tony monggo silakan ngelihat keadaan seperti ini. Ya, ini suatu fenomena yang klasik sering kali kita hadapi, kenaikan barang yang ada di masyarakat terutama kaitan dengan sembako. Saya melihatnya ini ada beberapa faktor memang. Kalau kita melihat dari hulu sampai hilir, semuanya adalah bisa menjadi pemicu. Tetapi untuk yang kasus-kasus yang sekarang ini, mana sebetulnya pemicunya? Kalau kemudian kaitan kelangkaan kebutuhan pokok, itu kan ada di hulu ada bahan baku. Ketika bahan baku itu adalah disendat atau katakan dibuat di isu sendat, ada isu disendat tersendat. Itu saja sudah memberikan efek kepada pasar. Karena sensitivitas daripada pasar begitu luar biasa, sehingga untuk memberikan sebuah keyakinan kepada pasar perlu ada sebuah stabilisasi. Jadi untuk membuat isu itu masyarakat menjadi tenang dan kemudian tidak dimanfaatkan oleh para spekulan. Nah, spekulan ini
kita melihatnya itu banyak. Ada yang di ujung sisi hulu itu pun juga ada spekulan. Mereka adalah biasanya memainkan pada produk-produk pertanian, dan kemudian pada sektor transportasi pun juga begitu. Ketika ada satu isu transportasi yang bisa dimunculkan, ini pun juga bisa memicu masalah kelangkaan itu. Walaupun toh kita sebetulnya tahu dan kita bisa berpikir dengan sederhana bahwa andai kata kita begini, Mas Rio, di Surabaya kemarin kan sempat ada kelangkaan minyak ya, dan kemudian itu sebetulnya bisa diatasi dengan cara sederhana. Kita bisa menghitung bahwa jumlah masyarakat di Surabaya jumlahnya berapa? 3 jutaan. Kalau 3 juta, asumsinya per hari mereka katakan 10 mililiter saja. 10 mili berarti kan ada sekian ratus liter. Berarti kan tiap hari kalau dibagi average kira-kira sekitar 30.000 liter. Nah kalau di Surabaya sudah dihadapkan pada 30.000 liter, saya pikir kecukupan itu sudah ada. Hanya sekarang bagaimana kenaikan itu terjadi? Menurut saya untuk yang kali ini agak sedikit berbeda, karena kemarin itu ada situasi masa pandemi dan kemudian ada terjadi penurunan ekonomi, ekonomi terdepresiasi, lalu pemerintah memberikan tekanan kepada masyarakat untuk memiliki inovasi-inovasi. Inovasi mereka biasanya seperti yang kita lihat, karena begitu terbukanya marketplace, kemudian orang bisa jualan apa saja. Banyak masyarakat yang kemarin itu ikut-ikutan menjadi dalam tanda kutip berdagang dalam alur itu, sehingga mata rantai itu yang mestinya langsung bisa kepada masyarakat secara pendek, jalur pendek, tapi kemudian ada penambahan lagi, sehingga penambahan inilah yang kemudian memberikan sebuah efek terhadap tingginya harga yang ada di pasar. Karena kalau kita dengar sendiri dari pernyataannya Bang Antoni ya, sebenarnya itu ketika ada sentilan isu sedikit saja, itu harga udah bergerak fluktuatif ya Bang Tony ya. Sensitif, apalagi itu baru sekedar isu yang kebenarannya pun juga belum tentu benar ya. Betul. Kita belajar dari kejadian yang pertama banget ya, masalah minyak. Itu ada isunya ditimbun, sehingga warga ini pas belanja minyak yang butuhnya tuh sebenarnya cuman kayak butuh seliter, butuh 2 liter. Ya, aksi ras ya. Nah, akhirnya orang-orang tuh malah mengambil di luar dari kebutuhannya, sehingga terjadi kelangkaan seperti itu. Ya. Abang kalau ngeliat dulu nih Bang, masalah yang kemarin yang pertama, minyak seperti itu Bang. Itu komentarnya gimana? Sampai orang-orang nih kayaknya itu kayak masker zaman dulu nih, diborong semuanya. Monggo Bang. Ya. Jadi aksi masyarakat seperti itu yang tadi, karena kan ada rasa tidak aman. Pemerintah gagal memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa ada jaminan ketersediaan bahan minyak goreng, gitu. Kalau kemudian adalah jaminan pemerintah itu adalah bisa meyakinkan, kemudian lagi juga pasar pun memang adalah membuktikan demikian, maka tidak ada sebuah gejolak-gejolak yang menjadikan fluktuasi harga itu begitu rupa. Nah kemudian kalau kemudian ada cerita CPO mau naik dan sebagainya, tetapi pemerintah meyakinkan bahwa mau naik mau apapun, karena yang naik itu adalah yang untuk keluar negeri, untuk produksi kepada sektor minyak tetap, maka tidak akan ada sebuah impact yang berarti. Artinya di sini ini tetap kami melihatnya pada upaya kendali daripada pemerintah, dan kemudian tradisi daripada pasar yang cenderung dimainkan oleh para spekulan begitu kan, untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi dengan cara menaik turunkan itu. Karena memang kalau kita lihat ya, yang namanya spekulan ini juga kayaknya masalah utama juga ya Bang Tony ya. Kadang-kadang kan juga kita memang harapannya bahwa ketika terjadi isu itu, pemerintah di sini bisa menenangkan masyarakatnya, juga paling enggak warga kota Surabaya. Tapi buktinya kemarin kita juga sempat lihat kalangan-kalangan kota Surabaya ini dibagi menjadi 2 tipe yang dilihat oleh para masyarakat. Yang pertama, orang-orang yang terpacu untuk panic buying. Yang kedua adalah orang-orang yang memang slowly aja. Nah Bang, sempat juga ada kabar kalau memang kan jurus pemerintah kota Surabaya ini kan salah satunya dengan menerjunkan operasi pasar, ya kan, ya walaupun memang itu diawasi oleh Kementerian Pusat. Tapi ada juga orang-orang yang memang tidak setuju Bang, katanya itu kalau operasi pasar itu malah justru
mematikan harga. Kita akan coba break sebentar ya Bang ya. Ya. Dan kita akan juga untuk kembali membahas seperti perbincangan kita segmen yang pertama ini. Anda sedang menyaksikan program Kawan Dewan. Kita ngobrol dengan wakil rakyat dan malam hari ini sudah hadir Bang Ahatoni. Beliau merupakan wakil ketua DPRD Kota Surabaya. Hujan deras disertai angin kencang di sejumlah wilayah di kota Surabaya membuat sejumlah pohon tumbang di berbagai tempat. Selain itu, hujan deras yang terjadi sejak pukul 12 siang hingga beberapa jam tersebut juga disertai butiran es batu hingga sebesar kelereng. Aksi mogok pengrajin tahu dan tempe ini sebagai bentuk protes kepada pemerintah karena dinilai gagal melakukan intervensi kenaikan harga kedelai yang bahkan saat ini harganya telah menembus Rp11.500 per kilo dari harga normal sebesar Rp8.000 per kilo. Di sebuah kampung Tionghoa di Kota Tangerang, tepatnya kampung tematik Tehyan Neglasari, Kota Tangerang, terdapat sebuah budidaya ikan koki. Di tempat budidaya yang telah ada sejak 30 tahunan yang lalu ini, ratusan ekor koki telah berhasil dikembangbiakan. Sebuah film berjudul Elvis telah merilis trailer pertamanya beberapa hari yang lalu. Trailer tersebut dibuka dengan penampilan Austin Butler sebagai Elvis Presley, ditemani dengan suara narasi dari Tom Hanks yang berperan sebagai Kolonel Tom Parker. My darling, I've hungered for Anda bersama dengan kami semua dalam program Kawan Dewan di Jawa Pos TV. Topik kita untuk malam hari ini adalah harga sembako yang semakin naik, rakyatnya tercekik. Kita tahu bahwa memang kalau kita bicara seputar masalah bahan sembako, bahan-bahan pokok, itu kayaknya memang lagu-lagu lama ya. Setiap kali mau lebaran pasti akan berangsur-angsur naik. Tadi di awal dikatakan oleh Bang Ahatoni, beliau merupakan wakil ketua DPRD Kota Surabaya. Kalau hanya sekedar isu saja, itu bisa loh mempengaruhi yang namanya harga, walaupun isu itu belum tentu benar adanya. Dan sempat juga terjadi beberapa kali ada operasi pasar yang diharapkan bisa untuk menstabilkan harga-harga tersebut ya. Tapi banyak juga orang-orang yang pesimis karena ketika operasi pasar ini berlangsung, banyak juga yang melakukan kecurangan. Contohnya, satu keluarga itu dikerahkan semua untuk mendapatkan misalkan ya minyak dengan harga yang HET seperti itu, atau harga eceran yang paling ditetapkan sama pemerintah. Karena kita tahu harga minyak juga cukup tinggi. Kemudian daging ya terjadi beberapa kali kelangkaan juga. Biasanya itu juga karena memang mau menjelang Lebaran dan juga bulan puasa. Bang Tony, Ya. kalau Bang Tony kemarin sempat juga sidak lah ya, pasti saya percaya Bang Tony juga sempat jalan-jalan, keliling seperti itu. Apa yang Bang Tony lihat? Kira-kira Surabaya ini itu memang pantaskah harganya naik? Atau sebenarnya nggak pantas Mas Rio? Karena barang-barangnya ada semua. Ya. Gimana Bang Tony? Sebetulnya secara ketersediaan kalau saya melihat dari apa yang ada di dalam gudang-gudang, kemudian stok-stoknya cukup kita. Dan informasi dari Dinas Perdagangan yang sudah komunikasi dengan para pelaku pasar memberikan keyakinan bahwa jumlah tadi kalau dengan hitungan umpama contoh saja tadi saya angkat soal minyak. Minyak itu kalau umpama dalam satu hari 30.000 tersedia cukup. Artinya bahwa kita tidak perlu memainkan isu itu menjadi munculnya ke rasa ada panic buying ya tadi yang tadi disampaikan itu adalah istilah yang tepat karena kepanikan itu lalu kemudian ada aksi borong. Operasi pasar pun kalau tidak didasari kepada pemahaman yang sama antara masyarakat dengan pemerintah, itu pun juga akan berdampak nggak begitu maksimal karena
operasi pasar itu kadang-kadang menjadikan ruang spekulan bagi kelompok-kelompok kecil masyarakat di tingkat bawah. Mereka mestinya adalah membeli 1 liter, kemudian adalah membeli dalam jumlah yang banyak. Akhirnya yang terjadi apa? Ada kebutuhan-kebutuhan pangan lain yang kemudian mestinya adalah harus disiapkan menjadikan kurang. Seperti gula atau mungkin beras dan sebagainya. Nah, kemudian ketika itu ada aksi masyarakat lebih berfokus membeli kepada barang tertentu, maka pelaku pasar akan merasa bahwa kok hari ini dagangan saya ada penurunan omset. Lalu mereka adalah memainkan lagi dengan cara adalah membuat untuk menutup keuntungan yang kemarin itu sempat closing, maka dia akan berusaha untuk menaikkan. Nah, ketika menaikkan ini maka ditangkap seolah-olah ada kejadian yang sama di sektor minyak dan kemudian disusul sektor yang lain gitu. Padahal ini kan hanya pikiran daripada seorang pedagang ketika kemarin mereka jualan tidak laku, lalu kemudian adalah kerugian yang kemarin di cover untuk keuntungan sekarang dengan cara menaikkan. Iya. Ya kan begitu kan? Baik. Ini pun juga sudah bisa memicu terhadap kelangkaan. Padahal upaya kenaikan, memicu kenaikan. Nah, padahal sebetulnya ini adalah sebuah hukum supply and demand yang seringkali diyakini bahwa permintaan akan semakin banyak maka harga akan semakin tinggi. Betul. Enggak seperti begitu, tapi permintaan itu adalah banyak. Ketika barang tersedia, saya pikir adalah mestinya terjadi equilibrium yang dinamis dan kemudian ada satu kestabilan yang bisa dicapai. Kenapa hal itu adalah tidak bisa ditempuh dan bisa dicapai? Ya karena proses komunikasi dan kemudian menjelaskan terhadap kondisi pasar yang sesungguhnya itu adalah tidak pernah dilakukan. Karena kalau kita dengar juga menurut beberapa pedagang Bang Tony, mereka juga sengaja untuk membedakan mana stok barang yang ini dibeli saat harganya naik, mana stok barang yang ini tuh dibeli memang saat harganya turun. Jadi cenderung yang dikeluarkan itu adalah barang-barang memang ya waktu pas harganya naik, pedagang pada nggak mau untuk kembali kulaan karena rugi merasa. Mereka masih punya stok ketika mereka belinya dengan harga tinggi, tapi ketika di lapangan harganya turun. Jadi sehingga sepertinya terjadi saling kompak gitu. Itu benar nggak Bang Tony? Ya, hukum pasar memang seperti itu. Tetapi untuk mengendalikan ada banyak instrumen. Kita bisa pastikan kembali, pemerintah ini kan ahlinya membuat mapping, mempetakan terhadap kondisi masyarakat bahwa ibarat Surabaya itu adalah dipetakan dalam 5 zona gitu. Jadi ada zonasi, zona 1, zona 2, zona 3 dan 4. Lalu kemudian distributor sudah mulai diatur. Siapa menjadi distributor di zona A, B, C, D dan seterusnya. Nah, kemudian proses daripada pertukaran atau mungkin lompatnya barang dari zona satu yang lain pun juga dikendalikan. Kan kita punya satgas pangan itu. Nah, kalau itu adalah difungsikan saja, maka proses kendali itu akan menjadi lebih mudah. Tetapi kan persoalannya kebijakan-kebijakan terkait dengan masalah pengendalian pangan tidak diseriusi. Lalu kemudian ada satu distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat yang tidak terkontrol. Dari mana kemana oleh siapa, dan kemudian ini yang tidak diketahui. Nah, karena ini kan mestinya ada sebuah pembagian terhadap zonasi tadi itu, kemudian sehingga ketika terjadi gejolak di satu sisi mudah untuk dikendalikan, dan kemudian ketika ada satu aksi pengambilan dari zona yang lain, ini pun baru kemudian Satgas nanti adalah bertindak. Disitulah letak daripada keadilan distribusi mulai digunakan. Tetapi kan untuk kondisi sekarang kan tidak dilakukan itu. Nggak bisa, belum dilakukan. Belum dilakukan. Ya. Jadi perpolisian pangan perlu ada sebuah langkah yang untuk mulai memikirkan itu. Karena memang kalau kita bicara seputar pasar, instrumennya banyak ya Bang Tony ya. Tapi juga dari sisi pedagang, mereka juga dipatenkan dalam patri hatinya, itu kalau bisa jangan sampai rugi. Karena selisih harga yang terjadi itu cukup lumayan Bang Tony. Pedagang mengatakan kepada teman-teman bahwa mereka ini kulaknya waktu itu harganya tinggi nih. Tapi sekarang kok rendah gitu. Jadi seolah-olah memang tidak berpihak pada pedagang. Itu kalau versi pedagang. Tapi kalau versi warga kota Surabaya ini yang mau berbelanja, mereka akhirnya berpikir-pikir kembali. Yang biasanya beli minyak 1 liternya murah nih, segini misalkan.
Tapi sekarang cari 1 liter aja tuh susah, yang dijual yang kemasan 2 liter. Lalu kemudian daging, Bang Tony. Daging ini kan juga memang kabar-kabarnya sudah mulai bukan langka, tapi harganya cenderung naik tipis-tipis. Selain daging, ada juga yang mengikuti seperti telur. Lalu kemudian lombok sempat turun, tapi memang ketika turun pun juga tidak banyak, turunnya tipis seperti itu. Nah, kalau yang Bang Tony lihat sendiri, langkah pemerintah Kota Surabaya terutama untuk mengendalikan harga-harga di pasaran udah cukup keren nggak? Atau sudah cukup oke nggak, Bang Tony? Langkah-langkah itu tidak cukup disampaikan dalam bentuk polisi-polisi dengan cara yang selama ini dilakukan operasi pasar dan sebagainya. Ya, kita perlu ingatlah, Surabaya itu kan kota yang besar, bisa dikatakan metropolitan, tetapi adalah kita juga sadar bahwa Surabaya itu sangat tergantung dengan daerah lain, kaitan dengan hasil-hasil pertanian. Nah, kemudian kerjasama antar daerah itu mestinya akan perlu dilakukan dalam rangka untuk menghitung berapa pasokan daripada sayur, berapa pasokan daripada daging, berapa pasokan itu. Kebutuhan itu bisa baca. Dan kemudian apalagi sekarang adalah era digitalisasi. Kemudian apakah ada sebuah pemetaan yang dilakukan difasilitasi oleh pemerintah kaitan membaca kebutuhan daripada adalah sembako beras pada hari ini. Besok terjadi kenaikan karena apa? Ini semua kan sebetulnya kita bisa memprediksi dengan mudah, apalagi ada instrumen-instrumen digital itu yang bisa kita gunakan. Nah, sehingga kalau dulu kan informasi berapa kita mengambil dari hulu, kemudian adalah jatuh ke hilir, kita nggak tahu. Karena adalah informasi tidak ada. Tetapi ketika mulai dari hulu sampai pada hilir itu adalah terpantau oleh masyarakat bahwa ada harga secara grosir yang itu tidak bisa dibeli oleh orang-orang yang ambil eceran. Hanya mereka yang penggrosir yang bisa mengambil berapa harganya, maka adalah konsumen di tingkat bawah sudah mengetahui. Jadi sehingga harusnya sudah ada data yang bisa dipelajari dan juga bisa diperkirakan forecast-nya. Karena kalau misalkan pemerintah Kota Surabaya ini bisa belajar dari data dan juga forecast yang terjadi, bisa diperkirakan ini kira-kira kalau nanti saat ini mau naik, solusinya stoknya harus seperti apa? Gitu ya, Bang Tony? Betul. Jadi kenaikan barang kalau itu kaitan dengan masalah supply and demand. Oke, ini mau puasa, lalu kebutuhan masyarakat akan terkonsentrasi kemana? Kemudian produk-produk pangan itu akan yang diminati oleh masyarakat apa? Ini kan sudah bisa dibaca karena apa? Ada sebuah tradisi yang setiap tahun terjadi dan kemudian adalah kita sama-sama ngerti. Ya kan? Nah, kalau kemudian itu dijadikan sebagai salah satu variabel untuk bahan kontrol, tidak sekedar ansih melihat jumlah barang, tetapi juga tren daripada musim begitu kan bisa dilihat di situ. Bisa dipelajari, setidaknya bisa dipersiapkan jauh-jauh hari sebelum terjadi kenaikan atau kelangkaan. Baik. Kita akan break sebentar pemirsa di rumah. Nah, nanti segmen berikutnya kita akan coba untuk tersambung dengan ada salah satu ibu rumah tangga, beliau ini pengusaha bawang goreng. Kita tahu kalau bawang goreng ini sepertinya membutuhkan bahan-bahan yang mahal semuanya sekarang ini ya. Minyak juga susah, kemudian mahal. Bawang-bawangan juga isu-isunya itu naiklah walaupun nggak banyak tapi tipis-tipis. Dan kita akan coba untuk jeda sebentar, nanti habis gini kita akan ngobrol dengan beliau. Dan Anda jangan kemana-mana, Anda masih menyaksikan kami dalam program Kawan Dewan. Ngobrol dengan Wakil Rakyat. Ini Corolla kan? Corolla tahun 76. Kalau serinya Levin KE36. Oh, Levin. Kali ini Irfan Hakim sedang berada di kawasan Serang, Provinsi Banten. Di sini Irfan ingin melihat sebuah benda luar angkasa yang tentunya tidak mudah mencarinya. Biasanya kok gini tuh tertimbun atau gimana? Ini tertimbun, kita gali, tapi nggak terlalu dalam, cuma 5 meter. Banyak kebutuhan IT dalam bisnis Anda, mulai dari penyediaan perangkat, staf ahli,
internet, hingga keamanan data Anda? Serahkan semua kebutuhan IT Anda pada HyperNet Managed Service. Solusi layanan pengelolaan IT yang terintegrasi, Anda tinggal terima beres. Untuk konsultasi gratis dengan tim IT kami, kunjungi www.hypernet.co.id atau hubungi WhatsApp bisnis kami di 0821 2999 9939. HyperNet fokus pada bisnis, bukan pada masalah IT Anda. Di sebuah kampung Tionghoa di Kota Tangerang, tepatnya kampung tematik Tehya Neglasari, Kota Tangerang, terdapat sebuah budidaya ikan koki. Di tempat budidaya yang telah ada sejak 30 tahunan yang lalu ini, ratusan ekor koki telah berhasil dikembangbiakan. Sebuah film berjudul Elvis telah merilis trailer pertamanya beberapa hari yang lalu. Trailer tersebut dibuka dengan penampilan Austin Butler sebagai Elvis Presley, ditemani dengan suara narasi dari Tom Hanks yang berperan sebagai Kolonel Tom Parker. My darling, I've hungered for. Tak ayal, aksi mulia yang dilakukan pria sepeda ontel beratribut ojol tersebut mendapat banyak pujian dari publik di media sosial. Bahkan warganet rame-rame mengucapkan terima kasih kepada pesepeda tersebut. Apalagi ia telah berjasa dengan membantu ambulan yang tengah membawa pasien agar terhindar dari kemacetan. Langsung kita tanyakan ke Dokter Cesar. Dok, apa saja nih gejalanya kalau memang sudah terjadi lambung bocor ini, Dok? Apalagi pada saat taking history atau mengambil wawancara pada pasien, ada riwayat penggunaan anestetik yang tidak bijaksana, kemudian dia mungkin jamu-jamuan, pola hidup yang kurang sehat, misalnya alkoholik atau merokok, maka itu diagnosisnya semakin mengarah kepada bocornya lambung. Gitu. Baru saja terlahir ke dunia, PBA telah kebanjiran hadiah mewah. Hadiah tersebut pemberian dari sang nenek Ashanti untuk cucu pertamanya. Kisah hancurnya rumah tangga akibat adanya orang ketiga yang ternyata adalah babysitternya sendiri itu dibongkar habis-habisan. Anda masih menyaksikan kami dalam program Kawan Dewan Ngobrol dengan Wakil Rakyat. Malam hari ini tema kita seputar kelangkaan dan juga kenaikan harga sembako di Kota Surabaya. Dan bersama dengan Bang Ahatoni, beliau adalah Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya. Di ujung telepon saya bersama dengan seorang ibu muda dari Kota Surabaya juga, dan beliau juga kebetulan sebagai profesinya adalah pengusaha bawang goreng, yang saya juga percaya kalau beliau ikut terdampak dalam hal kenaikan harga. Saya akan sapa dulu Mbak Ima namanya. Selamat malam Mbak Ima. Selamat malam, Tio. Mbak Ima sehat? Sehat, alhamdulillah. Baik, Mbak Ima, malam hari ini Mbak Ima juga disaksikan oleh Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, namanya Bang Tony, Mbak Ima. Iya, selamat malam Pak Tony. Malam. Baik, Mbak Ima, saya mau tanya, Mbak Ima ini pengusaha bawang goreng betul ya? Iya, betul. Mbak Ima sejak kapan usaha bawang goreng ini Mbak Ima? Udah kurang lebih 2 tahunan, Kak. 2 tahunan, lumayan lama ya Mbak Ima. Iya. Mbak Ima, Iya. ini kan memang isunya minyak ini kan selain langka, harganya juga naik Mbak Ima. Mbak Ima merasakan nggak dampaknya dengan kenaikan harga minyak Mbak Ima? Merasakan banget. Boleh ceritakan dong Mbak Ima? Iya, karena langka ya. Mulai akhir-akhir ini
minyak goreng sulit untuk didapatkan. Kalaupun dapat di minimarket tertentu aja, itu pun harus minimal satu pieces 2 liter. Baik. Terus Mbak Ima, selama minyak ini naik ya Mbak Ima ya, Mbak Ima itu tekniknya supaya konsumen nggak pergi gitu, apa yang Mbak Ima lakukan? Mbak Ima nurunin harga, atau Mbak Ima menaikkan harga, atau gimana caranya Mbak Ima? Kalau harga bawang merah naik dan minyak gorengnya juga ikut meroket, pilihan saya ya tidak berjualan dulu bawang gorengnya. Biasanya saya bingung untuk jualnya berapa. Konsumen pasti juga nggak akan keberatan dengan harga tinggi. Baik. Naiknya sampai berapa toh Mbak Ima, kalau boleh tahu Mbak Ima? Maksudnya naik bawang gorengnya? Enggak, naiknya minyaknya kalau berapa? Biaya produksinya Mbak Ima tuh naiknya sampai berapa sih Mbak Ima? Naiknya? Iya. Ini biasanya kalau saya menggoreng bawang goreng 2 kilo itu habisnya tuh 2 liter, kurang lebih 2 liter. Itu naiknya tinggi banget ya. Dulu kan harganya kan 28, sekarang hampir 40.000 minyak goreng. Wih, lumayan tinggi ya Mbak Ima ya? Iya. Baik. Mbak Ima, tunggu sebentar. Bang Tony mungkin ada mau ditanyakan sama Mbak Ima? Ya, aksi apa yang dilakukan ketika minyak itu tidak ada, kemudian kan ini kaitan dengan usaha Bu Ima supaya tetap jalan, dan kemudian tadi memutuskan, saya mendengar ada memutuskan untuk sementara tidak jualan dulu. Kemudian padahal kan kebutuhan minyak itu menjadi satu hal yang utama. Mungkinkah ada pikiran dari Bu Ima ketika itu adalah makanan, kan ada yang digoreng, ada yang direbus gitu ya. Ketika adalah digoreng kita menggunakan minyak lalu langka, kemudian berorientasi kepada masak-masakan yang kemudian direbus. Adakah pemikiran untuk beralih kepada masakan-masakan yang sifatnya direbus, Bu Ima? Ada nggak Mbak Ima kepikiran karena minyak mahal akhirnya mau banting setir jadi yang nggak pakai minyak gitu Mbak Ima? Ya gimana lagi ya, soalnya kan ada yang suka bawang, kan ada yang merasakan bawang goreng saya. Jadi kalau misalnya konsumennya mau harga tinggi ya saya bikinkan. Gitu. Kalau misalnya konsumennya keberatan dengan harga tinggi ya sementara ini saya nggak jualan dulu untuk bawang goreng. Jadi memang nggak ada pilihan lain ya Mbak Ima ya selain harus stop produksi. Oke, Mbak Ima, dengar-dengar Mbak Ima juga usaha kue-kue seperti brownies gitu ya Mbak Ima? Iya. Nah, kalau itu kena efek nggak Mbak Ima? Kan tadi bawang goreng kena efek kenaikan nih. Kalau kue-kuenya Mbak Ima yang dijual seperti brownies, seperti itu, kena efek kenaikan bahan-bahan juga nggak? Iya, dampaknya sangat besar sekali. Apalagi bukan hanya minyak goreng, untuk harga bahan-bahan kue mendekati Ramadan ini, dipastikan akan naik harganya. Kalau untuk kue Mbak Ima, apakah Mbak Ima ketika barangnya naik harganya, Mbak Ima stop produksi kayak bawang goreng, atau Mbak Ima tetap berproduksi? Seperti apa Mbak Ima? Kalau untuk kue kita tetap berproduksi. Oke, baik. Mbak Ima, mungkin ada yang mau disampaikan. Ini kan sekarang ada Ketua DPR, Wakil Ketua DPRD nih Mbak Ima di sini. Dengar suara Mbak Ima gitu kan ya. Mbak Ima mewakili orang-orang Surabaya. Apa yang pengen Mbak Ima unek-unekan, keluh kesahkan? Monggo Mbak Ima, silahkan. Iya, saya cuma ingin menyampaikan, tolong pemerintah Kota Surabaya dan pihak-pihak terkait agar bisa mengupayakan atau minimal menstabilkan harga sembako, khususnya minyak goreng, karena bagi pengusaha kecil seperti saya dan yang lainnya semakin bingung jika harga semakin melonjak dan tak terkontrol di tengah pandemi seperti ini gitu. Jadi sangat terpengaruh sekali dengan kondisi ekonomi gitu loh Kak. Baik, itu saja Mbak Ima, atau ada lagi yang mau disampaikan keluh kesahnya? Ya itu aja, sudah di pasaran juga banyak yang naik gitu loh. Baik. Ada apalagi untuk daging ayam, daging sapi, kan sekarang juga melonjak juga. Baik, Mbak Ima, suara Mbak Ima dan juga keluh kesah Mbak Ima telah didengarkan oleh Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Bang Ahad Thoni. Dan sarannya Mbak Ima tadi serta harapannya Mbak Ima akan diakomodir oleh beliau.
dan akan dibawa ke tim-tim terkait dan juga ke dinas-dinas terkait Mbak Ima. Terima kasih banyak ya Mbak Ima, semoga sehat-sehat. Terima kasih banyak. Nah, itulah merupakan perbincangan kita dengan Mbak Ima, pemirsa di rumah. Bang Tony, komentarnya silakan. Mbak Ima ini kan cuma satu dari sekian orang. Sekian juta. Iya, betul ya. Gini Bang, kan memang namanya pekerjaan ya Bang, nggak segampang kita itu bisa pindah ke pekerjaan lain. Betul. Kalau kita udah lama nih Bang usaha seperti ini, nggak cuma tahu sama tempe Bang yang stop produksi. Ternyata bawang goreng yang biasa kita makan sehari-hari itu juga kena dampak. Gimana Bang Tony melihat seperti ini? Ya, ini tadi kami sudah tangkap apa yang disampaikan oleh Bu Ima. Perlu ada begini, politik ekonomi tata niaga sembako yang rapi, yang trusted gitu, yang terpercaya oleh masyarakat. Sejauh ini kalau kemudian ada satu kenaikan pada momen-momen menjelang puasa, kita sebetulnya sudah bisa menduga. Dan pemerintah sudah bisa membaca bahwa kalau puasa itu mau datang, kebutuhan masyarakat itu akan tinggi, karena kan mereka memikirkan bagaimana persiapan untuk puasa nanti. Mereka sementara adalah ada tradisi kemarin-kemarinnya itu tidak ada budaya saving, karena yang di saving pun juga kadang-kadang nggak cukup. Nah, kemudian ketika itu adalah puasa datang, mereka sudah memikirkan hari rayanya tiba. Mereka harus membelikan baju baru. Ada satu budaya yang kemudian muncul tiap tahun. Nah, itu kan sudah bisa dibaca. Kira-kira kebutuhan masyarakat untuk bisa memenuhi keinginan-keinginan itu adalah perlu ada kenaikan dari kebiasaannya berapa. Kita bisa mengukur dari diri kita sendiri kalau untuk yang ikut dalam sebuah tradisi-tradisi itu. Sehingga kita kan kalau itu adalah terjadi pada sekian orang banyak, maka yang terjadi apa? Ya jelas mereka adalah beramai-ramai ingin mendapatkan sebuah peningkatan pendapatan dalam waktu yang sama. Nah, ini yang kadang-kadang tidak dilihat sebagai satu variabel yang menentukan kenapa harga-harga itu naik. Harga naik sebetulnya adalah sebagai satu bentuk daripada upaya masyarakat yang secara natural mereka itu ingin memenuhi kebutuhannya sendiri terkait dengan kalkulasi-kalkulasi yang akan harus dia cukupi pada momen yang akan datang itu. Nah, momen hari raya ini kan datang. Nah, kemudian mereka lalu adalah untuk mendapatkannya kami harus mendapatkan keuntungan yang tinggi. Caranya adalah ketika mereka berdagang ya dengan menaikkan harga itu supaya marginnya lebih tinggi. Ini sebetulnya bisa dihitung, bisa dipersiapkan. Bisa dipersiapkan. Nah, sehingga ada sebuah tradisi, ini adalah peningkatan untung bersama, kan gitu kan. Jadi kalau kita bisa menangkap bahwa ada satu pendekatan budaya masyarakat, ada satu keinginan masyarakat untuk untung pada saat yang bersamaan dalam jumlah yang kemudian massal. Maka yang terjadi apa? Ya ada satu shock harga ini. Saya pikir adalah itu faktor yang sangat menentukan yang untuk momen ini. Nah, bagaimana sekarang agar hal itu adalah tidak terjadi, atau bagaimana caranya supaya itu boleh saja tetap terjadi tetapi masih dalam kendali dan kita ngerti. Kalau ngertinya bagaimana? Oke, biasanya adalah hari-hari orang itu hidup dengan katakanlah pendapatan UMR. Tetapi pada bulan ini puasa sampai pada hari raya, maka kita tidak bisa cukup hanya dengan UMR. 2 kali lipat, berarti kan ada kenaikan harga 100% harus kita antisipasi. Nah, ketika kenaikan ini adalah perlu 100% kebutuhannya, maka semuanya akan mengikuti. Nah, kemudian treatmentnya daripada pemerintah apa? Maka roadmap pendekatan kebutuhan masyarakat ini harus ditangkap sebagai satu dan dibuatkan formulasi bagaimana ini itu diikuti dengan semuanya mengikuti. Boleh semuanya itu adalah ada satu kenaikan semuanya barang itu naik, tetapi juga diikuti oleh pendapatan yang lain. Masalahnya kan sekarang ini ada gejolak ketika barang naik tapi tidak diikuti pendapatan konsumen yang mau belanja ini, sehingga di sini terjadi disparitas dan akhirnya menjadikan tarik menarik menjadi begitu tinggi. Nah, kemudian adalah seperti apa? Maka sebetulnya kebijakan untuk menaikkan upah itu sebetulnya bukan tradisi tahunan yang seperti kemarin-kemarin ketika pada hari buruh datang.
Tetapi adalah kebijakan upah itu mulai perlu dipikirkan, ada kreativitas ya pada momen-momen penting yang terkait dengan budaya masyarakat ini. Sehingga di sini adalah pemerintah kota memikirkan bagaimana mereka itu adalah yang tidak memiliki usaha, mereka yang bekerja harian mendapatkan peningkatan di sini. Maka sistem ini yang mestinya ditangkap oleh rezim politik ekonomi dalam rangka untuk menciptakan stabilisasi harga di kota. Baik, karena kalau kita lihat memang sebenarnya tradisi naik upah itu setiap tahun juga agak baik ya Bang Tony. Ya. Intinya bahwa harus ada penyesuaian di momen-momen tertentu. Betul. Seperti yang Bang Tony tadi katakan. Ya. Kita akan break sebentar, jangan kemana-mana. Dan sebentar lagi kami juga akan mencoba untuk tersambung dengan ada pengusaha catering juga ini yang mau membagi ceritanya tentang menghadapi kenaikan-kenaikan saat ini. Kita akan kembali, Anda menyaksikan program Kawan Dewan, Ngobrol dengan Wakil Rakyat. Sekitar 20 orang perwakilan dari paguyuban korban robot trading Viral Blast yang ada di Surabaya mendatangi Ditreskrimsus Polda Jawa Timur. Sepanjang tahun 2021, Bapepti bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika telah memblokir 1.222 domain situs website perdagangan berjangka komoditi tanpa izin dan judi berkedok trading. Anda menyaksikan kami dalam program Kawan Dewan, Ngobrol dengan Wakil Rakyat ya. Dan juga kami akan mencoba untuk tersambung dengan ada salah satu narasumber kami lewat Zoom, Mbak Sandra. Beliau merupakan pengusaha catering di kota Surabaya. Kami akan tanyakan seperti apa cerita beliau. Selamat malam Mbak Sandra. Selamat malam Mas Rio. Baik Mbak Sandra juga sekarang bersama dengan Bang Ahatoni. Beliau merupakan Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya. Ya, selamat malam Mbak. Malam. Mbak Sandra, boleh diceritakan Mbak Sandra, ini kan sekarang bahan-bahan seperti minyak, sembako, kan katanya naik. Kalau Mbak Sandra sendiri mengalaminya seperti apa? Monggo diceritakan. Untuk harga kebutuhan pokok, kenaikannya sangat lumayan ya Mas, terutama minyak, juga LPG. Kalau LPG meskipun karena ada kenaikan harga tapi barangnya ada, sedangkan minyak ini luar biasa. Baik, Mbak Sandra, kan Mbak Sandra usaha catering nih, merasa dirugikan atau ada kendala seperti apa Mbak Sandra? Apa sih yuk? Mbak Sandra kan usaha catering nih, nah boleh ceritakan nggak kendalanya seperti apa Mbak Sandra? Kendala kami yang pertama adalah kelangkaan dari bahan ini sendiri ya Mas ya. Sangat susah dicari, meskipun kami sebagai pengusaha catering, tapi belum tentu kami mendapatkan jumlah yang kami butuhkan. Sedangkan untuk pemesanan catering itu kan, pemesan ini tidak memesan mendadak, mereka pesannya sudah jauh-jauh hari. Tapi ketersediaan bahan baku minyak ini sangat langka. Baik, Bang Tony mungkin ada yang mau disampaikan, monggo.
Ya, kaitan dengan catering, usaha catering. Kebutuhan Bu Sandra ya? Iya. Ya, per hari itu berapa liter kira-kira? Kalau kami untuk per hari sekitar 50 liter. 50 liter. Ketika Bu Sandra kesulitan minyak, kemudian Bu Sandra lapornya kemana? Kalau kami sudah ada distributor beberapa, tetapi tetap stoknya tidak mencukupi. Cukup saya. Baik, Mbak Sandra, lalu kemudian dampak apa lagi yang Mbak Sandra rasakan? Mbak Sandra menaikkan harga cateringnya Mbak Sandra? Ini kan harga bahan yang lainnya tentu ya Mas ya, kayak iya. tepung, terus harga cabai yang mulai naik, kayak kapan hari itu kelangkaan tempe, tahu, terus hampir daging ya, tapi sudah normal. Ini yang mulai naik ya otomatis kayaknya cabai Mas ini sudah hampir 50 ya Kak. Baik. Mbak Sandra, kemudian Mbak Sandra menaikkan harga cateringnya untuk menutupi ongkosnya atau bagaimana? Nah ini kami tidak bisa menaikkan Mas Rio, karena pemesanan itu kan sudah jauh-jauh hari. Ya. Berarti merugi ya Mbak Sandra ya? Betul. Ya. Oke. Ada yang mau disampaikan Mbak Sandra pesannya untuk pemerintah Kota Surabaya karena juga diwakili sama Wakil Ketua DPRD. Monggo Mbak, apa pesan yang mau disampaikan? Silahkan. Kami mengharapkan ada solusi dari pemerintah untuk mengatasi hal ini dan saya yakin pemerintah Surabaya mampu untuk mengatasi hal ini. Baik, Mbak Sandra, terima kasih banyak ya sudah gabung sama kami Mbak Sandra. Thank you Mbak Sandra. Baik, Bang Tony, ini menarik kalau tadi kan bawang goreng itu beliau menghentikan produksinya karena kan kalau bawang goreng kan mungkin pesan baru dibikinkan. Tapi kalau catering ini kan berbeda Bang, pesannya 2 bulan sebelumnya, 3 bulan sebelumnya, dan di mana harganya sudah diikat Bang. Betul. Tapi kan untuk harga kebutuhan itu kan fluktuatif Bang. Betul. Naik, kan kita nggak bisa tahu. Sama kayak Mbak Sandra ini dan teman-temannya. Monggo komentarnya Bang. Ya, lagi-lagi Mbak Sandra ini dalam bacaan saya ketika itu ada pesanan 2 bulan dan kemudian beliaunya belum mempersiapkan kebutuhan minyak dan sebagainya karena kan kebiasaannya besok mau masak sekarang beli itu sudah ada. Tapi kan ternyata tadi kan tidak ada. Nah, persoalan ini mesti yang dijawab oleh pemerintah di situ letaknya. Kemudian kaitan dengan masalah faktor ketersediaan kelangkaan barang. Kelangkaan barang mesti tadi dari awal sudah kita sampaikan, pemerintah mestinya bisa menghitung sudah. Jadi ada satu datangnya sebuah waktu, kemudian masyarakat punya tradisi apa, punya kebiasaan apa. Dan kemudian ketika itu ada satu harga minyak ini, kemudian apa yang harus dilakukan oleh pemerintah. Kembali lagi, faktor data itu menjadi sangat penting. Faktor berapa sebetulnya masyarakat pengguna minyak goreng pada saat sekarang. Ini sudah bisa dihitung secara konkret dan pelaku-pelaku pasar itu kan sebetulnya tidak banyak berubah. Bahwa arus barang yang masuk ke Surabaya kaitan dengan kebutuhan bahan pokok masih dikendalikan tidak lebih dari 50 orang di Surabaya. Dan kemudian ini bisa diidentifikasi dari hulu sampai ke hilirnya. Kalau kemudian kita itu mau jeli betul dan kemudian operasi atau mengidentifikasi distribusi itu alurnya tidak hanya pada saat momen-momen sekarang saja, tetapi adalah terus secara kontinu dilakukan, maka sebetulnya kita sudah bisa antisipasi ini sejak lama. Dan terhadap apa yang disampaikan oleh Bu Sandra tadi kan jelas bahwa berharap pemerintah kota untuk mengatasi ini dan yakin pemerintah bisa mengatasi. Artinya apa? Ada keyakinan daripada Bu Sandra yang mewakili masyarakat yang bergerak di dalam bidang catering yang lain punya kepercayaan kepada pemerintah kota bahwa pemerintah kota mampu melakukan ini. Nah sekarang kan ini sebuah tantangan daripada masyarakat kepada pemerintah kota. Kalau kemudian masyarakat sudah percaya seperti ini kepada pemerintah kota, maka mestinya pemerintah kota juga ada upaya yang serius. Ya kemudian kita perlu melakukan begini.
ketika itu ada orang yang percaya bahwa minyak akan tersedia terus-menerus sehingga tidak perlu stok. Seperti Bu Sandra sebetulnya, ketika ada pesanan catering 2 bulan sebelumnya, beliaunya sudah bisa stok. Tetapi kan kemudian, kenapa tidak stok? Karena adalah yakin bahwa nanti ketika itu dibutuhkan langsung ada. Dan juga biar fresh. Ya, dan fresh. Nah, kemudian ini kan kepercayaan yang baik sebetulnya. Ini bukan berarti adalah masyarakat tidak prepare. Memang sesuatu yang terjadi setiap hari itu adalah mestinya dijaga betul. Nah, sehingga di sini ini kan perlunya kita tidak boleh lengah. Jadi ekonomi politik atau mungkin Satgas pangan tidak boleh lengah terhadap kondisi-kondisi seperti ini. Mesti harus memantau detik demi detik, ya kalau perlu, melihat ketersediaannya, melihat distribusinya, melihat isu-isu yang dimainkan oleh para pelaku-pelaku pasar yang dalam tanda kutip ingin mendapatkan keuntungan dalam situasi masyarakat kacau, maka dengan gampang sebetulnya bisa diketahui itu. Baik, sebelum kita jeda pemirsa di rumah, ini saya juga dapat data dari Bang Tony juga sempat kirim ke kami pemirsa di rumah. Jadi ada plafon anggaran sementara dan ini ada beberapa memang yang saya akan bacakan adalah program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting. Pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten atau kota. Ini 1 miliar 20 juta lebih ya, Bang Tony ya. Nanti kita akan bahas di segmen berikutnya Bang Tony ya. Boleh. Kira-kira ini maksudnya apa? Cukup atau tidak? Dan atau cukup mewakilikah? Kita akan break, kami akan kembali dalam program Kawan Dewan ngobrol dengan Wakil Rakyat di Jawa Pos TV. Waktu dan tempat tidaklah jadi pembatas jenjang ilmu. Apapun pilihan Anda, kita siap mewujudkannya. Dimanapun dan kapanpun, bukan masalah. Dunia kerja dan industri siap menerima Anda. Itats, unggul, inovatif, dan bertaraf internasional. Di sebuah kampung Tionghoa di Kota Tangerang, tepatnya kampung tematik Tehyan Neglasari, Kota Tangerang, terdapat sebuah budidaya ikan koki. Di tempat budidaya yang telah ada sejak 30 tahunan yang lalu ini, ratusan ekor koki telah berhasil dikembangbiakan. Sebuah film berjudul Elvis telah merilis trailer pertamanya beberapa hari yang lalu. Trailer tersebut dibuka dengan penampilan Austin Butler sebagai Elvis Presley, ditemani dengan suara narasi dari Tom Hanks yang berperan sebagai Kolonel Tom Parker. My darling, I've hungered for Kita berada di segmen terakhir di program Kawan Dewan ngobrol dengan Wakil Rakyat di Jawa Pos TV. Tadi sebelum kita jeda, saya sempat bacakan ada plafon anggaran ya untuk menjaga stabilisasi harga kebutuhan pokok dan juga pangan. Itu 1 miliar 20 juta 393 ribu rupiah something. Ini cukup nggak sih Bang Tony? Atau memang sebenarnya ya ini masih kurang? Fungsinya apa sebenarnya Bang Tony? Ya sebetulnya kan dana untuk operasi pasar itu kan dialokasikan dalam rangka untuk memberikan kepastian kepada masyarakat atau memberikan sebagai satu bentuk keseriusan daripada pemerintah untuk menjaga bahwa arus barang, distribusi barang itu adalah berjalan normal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa pemerintah bertanggung jawab terhadap ketersediaan barang yang ada, terutama kaitan dengan masalah 9 bahan pokok, dan kemudian ada instrumen-instrumen yang harus dilakukan karena kita mengetahui bahwa politik pasar itu ada hal-hal yang kadang-kadang menjadikan barang yang ada menjadi tidak ada, barang yang tidak ada kemudian menjadi ada. Itu yang kemudian ini adalah hal-hal yang bisa mestinya pemerintah kan wajib tahu untuk itu. Baik. Nah, untuk itu ada anggaran itu.
Sehingga untuk melihat arus itu bisa dipakai untuk satu, untuk collecting data, kemudian untuk membuat sebuah prediksi-prediksi dengan melakukan riset-riset tertentu, dan kemudian kan itu kan membutuhkan pembiayaan itu. Nah, karena adalah melibatkan para pakar dan kemudian para tenaga ahli. Sisi lain, ketika itu ada situasi yang memang adalah perlu intervensi pemerintah, maka yang namanya subsidi dipastikan harus turun. Dalam bentuk apa? Maka pemerintah ada subsidi langsung, ada subsidi yang tidak langsung. Subsidi langsung adalah diberikan kepada sektor atau barang mana yang memang adalah harus diintervensi sehingga dengan teknis yang sudah dihitung sehingga terjadi penurunan dengan cepat. Nah, efektivitas ini perlu kajian lebih dalam. Kemudian lagi ada sesuatu yang seperti tadi dikatakan oleh Bu Ima tadi itu ya. Ketika itu adalah butuh minyak dan lalu adalah tidak ada. Maka pemerintah bisa membuat, kalau yang saya lihat kepada tahun-tahun ini kan pemerintah Kota Surabaya itu memberikan pendampingan terhadap penerbitan perizinan pergudangan lebih dari 250 titik. Kalau kemudian 250 titik itu ada disiapkan dan kemudian pemerintah itu mengambil produk dari perusahaan tertentu dan kemudian diinjek kepada 250, maka dengan sendirinya pasar tidak akan bisa main-main lagi. Nah, sehingga harapan kita kan ada sebuah pergudangan yang kemudian perizinannya sudah diterbitkan itu dibantu betul fungsinya. Jadi revitalisasi kemudian memberikan perizinan itu jangan sekedar diberikan izin lalu ditinggal, tetapi kemudian dipantau betul apakah izin pergudangan yang kemarin diterbitkan itu adalah masih hidup, berjalan secara seperti yang diharapkan, atau mungkin ada penyimpangan-penyimpangan. Itu saya pikir gitu. Baik, kita sampai di segmen terakhir nih Bang Tony. 1 menit apa pesannya untuk pemirsa di rumah, monggo silakan. Ya, yang pertama adalah masyarakat tidak perlu panik terhadap kenaikan produk barang, karena produk barang ini sebetulnya dalam kaitan kecukupan kita sudah melihat bersama pemerintah kota tersedia. Hanya sekarang itu ada beberapa perilaku-perilaku yang dilakukan oleh masyarakat dalam skup kecil-kecil. Mereka melakukan menghimpun yang biasanya mereka adalah beli 1 kilo 1 minggu, mereka beli 5 kilo. Ketika ini adalah mereka lakukan, maka ini yang kemudian menjadikan barang menjadi tidak ada. Ada satu stok-stok di rumah-rumah tangga itu yang berlebihan. Nah, untuk itu karena perlu ada kesadaran masyarakat. Ketika mereka menyetok 5 liter, maka ada 5 orang lain yang kemudian tidak mendapatkan suplai. Padahal adalah 5 liter yang disimpan ini tidak digunakan. Nah, sebetulnya ini lebih kepada kepanikan masyarakat bahwa ada satu kelangkaan dan faktor sektor itu kan mereka sangat tergantung. Nah, kemudian ini kan perlu ada satu antitesis bahwa ketergantungan kepada minyak goreng sebetulnya adalah bisa diatasi dengan pola masyarakat. Kita bisa berubah dengan sistem rebus, makanan-makanan rebus. Tren sistem rebus perlu disampaikan disiasati supaya orang tidak tergantung kepada penggorengan makanan. Baik, Bang Antoni, makasih banyak sudah hadir di Jawa Post TV. Di rumah memang yang namanya harga kalaupun memang naik itu satu pesan kita semuanya adalah jangan panik ya. Karena kita kalau panik buying semakin memperkeruh suasana. Pemerintah Kota Surabaya harus juga lebih berupaya untuk hadir di tengah-tengah kita semuanya karena agar supaya rakyat Kota Surabaya tidak merasa sendirian menghadapi kenaikan bahan-bahan yang semakin langka, semakin naik harganya. Saya Rio Oliver, Anda telah menyaksikan program Kawan Dewan Ngobrol dengan Wakil Rakyat. Terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa.